Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan mengkaji tema yang berjudul penciptaan Adam semisal dengan penciptaan Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Imran ayat ke-59 kami kutipkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hakikatnya penciptaan Adam, penciptaan Isa, dan penciptaan kita semua, seluruh manusia itu hakikatnya sama, yakni dari tanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa buktinya? Bila penciptaan Adam serta Isa dan kita semua itu hakikatnya sama. Bila ditinjau dari sudut pandang syariat, penciptaan Nabi Adam, yakni Allah mengumpulkan tanah-tanah di bumi ini, saripati-saripati tanah di bumi ini dari berbagai macam daerah dikumpulkan jadi satu, diciptakanlah Nabi Adam. Jadi diproses dulu, dibentuk-bentuk dulu badan-badan Adam. Setelah dibentuk, setelah berbodi manusia, maka ditiupkanlah ruhullah. Allah hanya mengucap kun, jadilah, fayakun, maka jadilah ia. Jadi Adam mulai ada hidupnya. Adam merasa bahwa hidup ini hidup Adamnya. Adam merasa bahwa badan ini badan Adamnya. Sebelum Adam diberi ruhullah, sebelum Adam ditiupkan ruhullah, maka Adam tidak ada, maka Adam mati, maka Adam gaib. Karena Allah lah
Karena uripe Allah lah Adam wujud. Karena uripe Allah lah Adam ada. Jadi yang asalnya tidak ada menjadi ada karena adanya Allah, karena wujudnya Allah. Tanpa adanya Allah, tanpa wujudnya Allah, tanpa uripe Allah, maka Adam tidak akan ada. Sama halnya Aisyah dan sama halnya kita semua, seluruh manusia. Jadi menurut syariat Adam kan dicipta langsung oleh Allah dari tanah. Akan tetapi manusia diciptakan dari tanah, terus diperjalankan dari tanah ke tumbuh-tumbuhan, diperjalankan lagi dari tumbuh-tumbuhan kepada hasil tumbuh-tumbuhan itu sendiri, yakni buah-buahan, sayuran, dan padi yang mana dimakan oleh kedua orang tua kita. Tanpa tanah, tanpa tumbuhan, tanpa buah-buahan, sayuran, dan padi, apakah ada manusia? Apakah ada proses sehingga dari hasil makanan itu, sehingga dari buah-buahan, sayuran, dan padi itu intisarinya akhirnya menjadi sel sperma dan sel telur pada kedua orang tua kita. Jadi semuanya tercipta dari tanah. Jadi adanya kewujudan manusia semuanya dari tanah. Kemudian setelah menjadi sperma dan sel telur, jadilah gumpalan darah, jadilah gumpalan daging, jadilah janin, dan jadilah bayi yang suci berupa manusia, yakni bayi yang kecil, manusia kecil yang baru dilahirkan. Inilah bukti bahwa perumpamaan proses kejadian Adam dan Aisyah serta seluruh manusia itu hakikatnya sama, yakni dibentuk dulu manusianya, dibentuk dulu bodi-bodi kemanusiaannya, baru ditiupkan roh. Inilah bukti lagi ketika saat bayi terlahir hingga datang detik-detik akil balik. Sebelum detik akil balik sampai menuju awal menjadi bayi, apakah kita sudah ada? Saat bayi dilahirkan sampai menjelang akil balik, apakah kita sudah wujud? Apakah kita sudah mengingati bahwa saat bayi kita ini terlahir? Apakah kesadaran kita ada? Ingatan kita ada saat kita menjadi bayi? Nah, ketika saat jadi bayi sebelum menjelang detik-detik akil balik, kan kita ada, kan kita tidak ada. Secara syariatnya memang ada. Secara syariatnya terbukti bahwa badan-badan mungil kita sebagai bayi nyata adanya bagi manusia lain, bagi orang tua kita yang melihat bayi kita. Akan tetapi nyatanya saat kita bayi kan kita belum ada, kan diri kita masih gaib, ingatan kita masih gaib, kesadaran kita masih gaib. Mana mungkin kita bisa ngaku-ngaku bahwa hidup, bahwa badan bayi itu adalah hidup dan badan bayi milik kita, sementara kita tidak ada, sementara kita masih gaib, sementara kita tidak wujud saat kala itu.
Inilah bukti bahwa perumpamaan penciptaan Adam dan Aisyah bahkan dengan seluruh manusia itu adalah sama. Dibentuk dulu, bodinya, casingnya diciptakan dulu. Setelah casingnya tercipta dan siap, tinggal kun, maka jadilah ia, fayakun, maka jadilah ia. Jadi ketika datang menjelang detik-detik akil balik tiba, saat itulah kita mulai didatangkan oleh Allah di dalam hidup dan badan ini. Jadi kita mulai ingat bahwa diri kita ini adalah manusia saat detik-detik akil balik tiba, sekitar usia TK. Sebelum TK sampai menjadi bayi kan kita tidak ingat apa-apa. Kita tidak mengerti apa-apa karena memang diri kita Adam, karena memang diri kita goib, karena memang diri kita tidak ada. Yang ada hanya Allah, yang wujud hanya Allah. Sementara diri kita diciptakan dulu casing-casingnya, badan-badannya. Setelah siap baru didatangkanlah diri kita di dalam hidup dan badan ini. Itulah bukti perumpamaan penciptaan Adam dan Aisyah. Bahkan bukti perumpamaan penciptaan seluruh manusia itu adalah sama. Dicipta dulu casingnya, setelah casingnya jadi baru didatangkanlah kita sebagai tamunya Allah, yakni tinggal di dalam hidupnya Allah dan badan milik Allah. Jadi hakikatnya diri manusia kita ini tidak punya apa-apa, tidak punya hidup, tidak punya badan, bahkan tak punya sifat apa-apa. Karena manusia itu tercipta berawal dari di dalam surat Al-Insan ayat pertama bahwa manusia itu bersumber dari hal yang tak dapat disebut-sebut. Jadi sesungguhnya manusia kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang apa-apa dan yang bersiapa-siapa itu ya penciptanya, ya uripe Allah yang menggelar seluruh makhluk-makhluknya, yang memperjalankan seluruh ciptaan-ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bukti nyatanya bahwa penciptaan Adam dan Aisyah bahkan seluruh manusia itu sama prosesnya. Dijadikan manusia dulu baru dihidupi oleh Allah. Maka sejak detik-detik akil balik itulah kita datang, kita mulai wujud, kita mulai hadir, yakni mulailah kita mengaku-akui di dalam hati kita bahwa oh ini hidupku halim, oh ini badanku halim. Nah, mulai saat itu berpindahlah kekuasaan dari kuasa Allah menjadi kuasa manusianya. Jadi Allahnya sudah gaib, Allahnya sudah tiada bagi diri manusianya ketika manusia makan buah khuldi, makan buah-buah terlarang, yakni makan buah pengakuan bahwa hidup ini hidup manusianya, makan buah-buah pengakuan diri yang mana badan ini diakui badan milik manusianya.
itulah buah khuldi itu, itulah buah terlarang itu, buah yang dilarang untuk dikonsumsi bagi manusia, terutama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Dilarang mendekati pohon khuldi. Pohon khuldi, hayyun, kayu khuldi. Apa maknanya kayu atau hayyun? Yang dimakan oleh Adam dan Hawa, yakni hidup dan badan ini hayyunnya Allah dirampas oleh Adam, yang mana sebelumnya Adam tidak ada. Ketika sudah memakan buah khuldi, kayu khuldi, maka hidup diaku-akui sebagai hidupnya Adam. Inilah awal mula cerita tentang buah khuldi itu. Hakikatnya demikian. Bila dikaji secara syariat, ia disyariatkan buah-buah seperti buah-buah yang ada di dunia ini. Jadi di dalam Al-Quran itu penuh syarat dengan kiasan-kiasan. Begitu indahnya kalamullah, begitu sempurnanya kalamullah. Jadi sama halnya ayat yang menceritakan bahwa penciptaan Adam dan Isa itu diperumpamakan sama, yakni itulah hakikat bukti bahwa penciptaan Adam dan seluruh manusia itu hakikatnya sama, dari tanah. Setelah jadi proses casing-casingnya, maka ditiupkannya ruhullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sesungguhnya kita ini didatangkan oleh Allah ke dunia ini hanyalah sebagai tamu Allah. Jadi inilah hakikat haji itu. Hakikat haji, tamu-tamu Allah yang berangkat ibadah haji ke Mekah sana, mengunjungi Masjidil Haram dan mengunjungi Baitullah. Sama halnya diri manusia kita didatangkan mengunjungi Masjidil Haram badan-badan ini, dan mengunjungi Baitullah, rumah Allah, yakni hati qalbun mukminin Baitullah. Jadi manusia menziarahi, berkunjung, menjadi tamu-tamunya Allah di dalam Masjidil Haram dan di dalam Baitullah, di dalam badan raga ini dan di dalam hidup. Jadi syarat sebagai tamu adalah di dalam talbiyah haji sudah disebutkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda, dan seterusnya. Selamat datang hamba-hamba Allah yang mana dijadikan tamu oleh Allah ke Masjidil Haram dan ke Baitullah. Jadi manusia didatangkan di dalam badan dan hidup ini hanyalah sebagai tamu, dan syaratnya tamu itu tidak boleh labbaik la syarika laka labbaik, tidak boleh syirik. Tamunya tidak boleh syirik, tamunya tidak boleh mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Itulah syarat tamu-tamu Allah yang beribadah haji. Sama dengan kita semua saat ini.
Jadi semua manusia itu didatangkan oleh Allah sebagai tamu Allah di dalam Masjidil Haram dan Baitullah. Badan dan hidup ini guna apa? Guna untuk mengabdi kepada Allah. Ibarat kita didatangkan menjadi tamu ke Masjidil Haram dan ke Baitullah di Mekah sana, ibaratkan kita di dalamnya diperintah untuk mengabdi, untuk ibadah saja, tidak untuk merampas Masjidil Haram dan Baitullah. Maknanya apa? Tidak untuk mengaku-ngakui bahwa badan ini milik manusianya dan bahwa Baitullah hidup ini hidup manusianya. Tidak boleh. Jadi tidak boleh manusia mengaku-ngakui bahwa badan-badan ini sebagai ciptaannya, sebagai miliknya. Dan hidup ini pun tidak boleh diaku-akui sebagai hidup manusianya, ciptaan manusianya. Itulah perintah Allah kepada seluruh manusia, bahwa manusia didatangkan di dalam Masjidil Haram dan di dalam Baitullah guna hanyalah untuk mengabdi dan tidak mensekutukan Allah di dalamnya. Jadi inilah gambaran-gambaran ibadah-ibadah yang ada di syariat itu. Inilah gambaran-gambaran rukun Islam yang ada di syariat itu. Rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat berpuasa, dan yang kelima haji. Nah, jadi bagi orang-orang yang sudah beriman, bagi orang-orang yang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi manusia-manusia yang sudah berbaiat, maka sudah teraplikasi rukun Islam itu di dalamnya. Syahadat sudah teraplikasi, sholat sudah teraplikasi, zakat sudah teraplikasi, puasa sudah teraplikasi, dan haji pun sudah teraplikasi, malah mabrur hajinya. Karena apa? Karena manusia sudah tidak mensekutukan Allah di hatinya dengan dirinya. Jadi inilah lambang-lambang yang diceritakan di Dohir, semuanya sudah ada di dalam masing-masing kitab diri manusianya. Inilah bukti nyatanya bahwa Adam itu diciptakan sama persis dengan seluruh manusia, prosesnya sama. Dicipta casingnya dulu, baru dihidupi oleh Allah. Guna manusia didatangkan sebagai tamunya Allah di dunia ini hanyalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Ibarat kita mengabdi di dalam Masjidil Haram dan di dalam Baitullah, kita membersihkan masjid dari segala kenajisan-kenajisan. Kita membersihkan Ka'bah Baitullah dengan berbagai macam kesirikan-kesirikan. Itulah tugas kita sebagai tamu. Jadi bukan malah merampas Masjidil Haram sebagai masjid milik manusianya, dan bukan merampas Baitullah hidup sebagai hidup manusianya. Inilah orang-orang yang merugi. Inilah orang-orang yang sesat, bertamu berhaji kepada Allah untuk beribadah, untuk mengabdi. Loh kok malah bermaksiat di dalamnya? Loh kok malah mengotor-ngotori, menajis-najisi,
badan dan hidup ini sebagai badan dan hidup manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kiasan-kiasan yang ada di dalam Al-Quran yang sempurna, yang penuh hikmah, yakni bagi orang-orang yang dikehendaki saja, dikehendaki Allah saja yang tahu hikmahnya. Karena apa? Karena manusianya sudah kembali kepada ketakwaan, sudah kembali kesadarannya bahwa dirinya hanyalah tamu, bukan pemilik Masjidil Haram dan Baitullah, bukan pemilik badan dan hidup ini. Ia adalah sebagai tamu saja. Bila tamu itu taat, bila tamu itu beriman, bertakwa kepada Allah, bila tamu itu selalu mensucikan badan dan hidup ini dari berbagai macam kotoran-kotoran dan najis, maka 'allamal insana ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah hakikat perumpamaan penciptaan Adam dan penciptaan seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.